Sebentar ya, saya cek dulu. Oh ya, udah mulai direkod ya. Nah, ini pertemuan pertama kita ya, setelah selesai UTS. Jadi kita akan membahas bagaimana sih tahapan-tahapan implementasi ya, untuk mengimplementasikan manajemen layanan ini. Ya. Nah, kalian yang ini ya, kalian silakan video maupun juga suaranya bisa di mute ya, supaya nggak keluar masuk ke kelas kita, seperti itu, supaya nggak bising. Nah, kalian bisa fokus ke suara saya ya. Dan di tempat saya kebetulan lagi sepi ya, jadi mudah-mudahan tidak ada gangguan seperti itu. Baik. Nah, kita mulai ya. Oke, nah yang pertama bicara mengenai bagaimana tahapan-tahapan mengimplementasikan manajemen layanan. Ya, ada satu poin. Pertama, kita harus pastikan ya, sebentar saya mute dari saya aja biar nah ini ya, mute all. Oke, ya. Jadi sementara gini, kedengeran nggak? Kedengeran? Salah satu silakan. Oke, ya. Yaudah, di mute lagi ya, silakan. Oke, ya. Nah, ini tahapan-tahapan mau mengimplementasikan manajemen layanan ya. Jadi pertama kita harus menyiapkan kondisi organisasi ya agar ready untuk menerapkan atau mengimplementasikan manajemen layanan. Disilakan dengan istilah right environment ya. Seperti itu. Di mana right environment ini bentar ya. Lagi ngajar dulu sebentar ya. Oke. Sorry ada gangguan ya. Nah, istilahnya adalah right environment ya. Artinya kita men-set up ya kondisi di organisasi tempat kita mau implementasikan manajemen layanan agar siap untuk menerapkan ITSM ini ya. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke fase kedua yang kita sebut sebagai what are the drivers ya. Nah, the driver ini maksudnya adalah motivasi sebetulnya ya. Latar belakang apa? Kondisi apa yang kita bisa ambil ya di organisasi agar kita bisa jadikan itu sebagai motivasi untuk mengimplementasikan manajemen layanan ya. Nanti ada dua hal ya, baik itu yang sifatnya pain point ya, kondisi negatif yang terjadi yang kita ingin tidak terjadi lagi ya di perusahaan atau di organisasi. Kemudian juga satu lagi adalah trigger event ya, kesempatan, opportunity yang ada di satu perusahaan atau organisasi agar kita memiliki peluang ya untuk bisa mengimplementasikan manajemen layanan ini dengan sukses. Ya, itu namanya drivers. Kemudian kedua ya adalah where are we now? Ya, where are we now itu sebetulnya adalah melakukan asesmen kondisi saat ini ya, kondisi existing agar kita tahu bahwa organisasi ini sekarang berada pada fase mana dengan nilai berapa ya. Skalanya kita akan atur 0 sampai 5 ya. Di mana nanti akan ketahuan ya, kita posisinya apakah di 0, di 1, di 2, di 3, di 4 atau di 5. Ya, seperti itu. Dan kalian akan lakukan itu terhadap objek yang akan kita tentukan sama-sama ya. Jadi ada 10 case study ya yang nanti akan kita bagi ke semua kelompok. Siapa ketua kelasnya? Saya lupa. Hilda. Hilda, ya. Nah, Hilda ya. Nah, Hilda jangan lupa nanti share lagi Hilda daftar nama kelompoknya gitu ya. Nah, kemudian nanti saya akan bagikan case study-nya ya dan juga akan bagi stage-nya ya. Jadi kalian nanti tidak akan full scale ya dari service strategi sampai ke improvement, tapi kalian akan masing-masing sifatnya, gitu ya, supaya tidak terlalu besar tugas besarnya ya, supaya bisa terhandle ya oleh satu grup ya seperti itu. Tapi nanti akan diatur secara merata ya. Jadi saya punya 10 case study yang nanti kalian bisa jadikan sebagai referensi gitu ya untuk melakukan tugas besar.
biasanya ya di tahun-tahun lalu itu objek langsung ya di perusahaan gitu ya. Tapi karena sekarang kondisinya lagi corona seperti ini, maka kita tidak langsung asesmennya ya dan menggunakan case study seperti itu. Gitu ya. Nah, pertama kita bicara mengenai what are driver udah, where are we now sudah. Nah, setelah kita berhasil menentukan kondisi sekarang kita ada di mana, maka berikutnya kita perlu tahu kita mau kemana. Gitu, ya. Nah, di sini disebutnya adalah where do we want to be, ya. Nah, saya kasih ini pointers ya. Nah ini, ya. Where do we want to be? Ya, kita mau kemana? Kita harus tentukan ya, kalau kita tadi sudah ngukur kita ada berada di maturity berapa gitu ya, misalnya di 2,5 misalnya ya. Nah, kemudian kita harus menentukan ya, ke depan kita visinya seperti apa, sampai ke sisi teknisnya kita mau maturity kita berapa di tahun depan. Misalnya dari 2,5 pengen naik jadi 3. 3 pengen naik jadi 3,5 misalnya ya. 3,5 naik jadi 4 misalnya. 4 jadi 4,5 misalnya ya, secara bertahap tiap tahun selama 5 tahun misalnya. Nah, itu menunjukkan bahwa kita sudah punya visi ya, kita mau kemana tiap tahun seperti itu. Dan kita punya target ya, dan kita punya inisiatif tiap tahunnya mau ngapain aja. Nah, itu namanya where do we want to be. Karena kalau kita bicara ini kondisi existing ya, kemudian ini misalnya kita bicara kondisi to be, maka kita akan identifikasi ya berdasarkan kesenjangan yang ada. Ini kan kesenjangan ya. Kesenjangan ini ada daftar-daftar rekomendasi ya, inisiatif-inisiatif apa saja yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan manajemen layanan. Ya. Nah, nanti kalau kita bilang ini adalah program, ya, maka ini nanti akan terbagi-bagi menjadi project, sehingga sekumpulan project kalau kita lakukan semuanya itu menjadi satu program besar. Ya, seperti itu. Nah, setelah itu kita bicara what needs to be done, ya. Nah, needs to be done ini sebetulnya adalah mendetailkan project-project yang ada, ya. Nah, dari project-project yang ada, itu kan kalian akan tahu ya. Oh, ini rekomendasi untuk project ini merancang apa, ya. Overall sebetulnya ada 3 jenis project yang perlu kalian lakukan, ya. Pertama adalah solusi untuk sisi people and organization, ya. Jadi dari segi orang dan organisasi. Misalnya ya dalam konteks organisasi kalian harus menentukan kira-kira struktur yang baik ya untuk sebagai rekomendasi untuk bisa memitigasi resiko ya terkait dengan hasil temuan kita, kesenjangan-kesenjangan yang ada. Itu seperti apa sih seharusnya strukturnya gitu ya. Kemudian ada jabatan apa saja di IT-nya. Ya, saya minum dulu. Nah, ada jabatan apa saja di tim IT-nya, kemudian di unit bisnis apa perlu juga men-setting ya, perwakilan atau apa, komite misalnya atau apa gitu ya. Nah, kita bicaranya tidak hanya IT ya, tapi satu enterprise, satu korporat, satu organisasi. Supaya manajemen layanan ini jalan, ya harus seperti apa caranya. Harus ada orang-orang dengan jabatan apa, kira-kira berapa orang jumlahnya, menyesuaikan dengan case study kita ya. Kalau perusahaannya perusahaan besar, wajar IT-nya banyak. Kalau perusahaannya perusahaan yang lebih sederhana, maka IT-nya pun bisa kita sederhanakan, ya seperti itu. Nah, sampai ke sisi personil tuh ya. Setiap personil nanti kalau ada kekurangan jumlah, tambahkan. Kalau ada kekurangan kompetensi, targetkan ya, kompetensi apa yang perlu ada. Nanti kalian juga susun yang namanya job desk ya, kompetensi deskripsi kerja apa yang perlu dilakukan oleh orang per orang yang ada ya. Nah, itu solusi people ya. Solusi berikutnya ada solusi proses ya. Kalau proses nanti kita bicaranya kebijakan apa yang perlu ada, regulasi manajemen layanan seperti apa yang perlu kalian susun ya. Siapa perlu melakukan apa, perlu memiliki tanggung jawab apa, petakan di dalam kebijakan ya. Prinsip dasar apa dalam manajemen layanan yang harus dilakukan satu organisasi itu kalian lakukan. Kalian terapkan ya, kalian pasang ya di dalam kebijakan, kemudian kebijakannya disahkan. Ya, disahkan kemudian turunkan ke dalam SOP yang ada ya, prosedur baku,
prosedur untuk mengelola layanan, prosedur untuk mengelola service level misalnya ya, prosedur untuk mengelola insiden, prosedur untuk mengelola problem manajemen misalnya ya. Nah itu semua kalian lakukan ya. Nah nanti kalian akan dibagi ya berdasarkan grup, berdasarkan stage ya. Jadi ada yang kebagian strategi, ada yang kebagian desain, ada yang kebagian transition, operation sampai improvement. Itu nanti kalian akan menyusun solusi yang spesifik ya sesuai dengan stage masing-masing dan sesuai dengan pembagian objek masing-masing ya, case study masing-masing seperti itu gitu. Ya, nah kemudian kebijakan turunkan menjadi prosedur, turunkan lagi menjadi instruksi kerja ya. Nah, instruksi kerja ini kalau kalian sudah nanti menggunakan sistem ya. Sistemnya sendiri akan muncul dari solusi teknologi sebetulnya ya. Solusi teknologi itu adalah alat bantu apa yang kalian berhasil identifikasi untuk bisa membantu proses-proses yang ada di dalam domain masing-masing ya, yang ada di dalam lingkup masing-masing. Misalnya dalam konteks service strategi, oh ternyata kita perlu menyusun yang namanya master plan ya, perlu menyusun yang namanya arsitektur, misalnya enterprise arsitektur. Oh berarti kita membutuhkan tools ya, misalnya kalian cari nih tools apa yang cocok ya untuk objek kalian. Kalau objeknya ternyata cukup matang, mature ya, kemudian dia perusahaan besar, kemudian nilai maturity-nya tinggi juga gitu ya, maka kalian cukup pakai kalian bisa usulkan ya teknologi-teknologi yang secara biaya cukup tinggi juga nggak masalah gitu ya. Kalian bisa lihat ke Gartner gitu ya, ke Forrester, direkomendasikan untuk produk enterprise architecture misalnya pakai apa, pakai Mega Suite misalnya ya, pakai Hopex itu ya, atau pakai yang lain ya, BMC, Remedy misalnya ya, atau Manage Engine misalnya, atau apapun itu gitu ya, untuk mengelola layanan di service operation misalnya seperti itu. Itu tergantung dari kondisi perusahaannya ya, sanggup nggak kira-kira untuk membeli atau menggunakan lisensi dari software yang kalian prioritaskan ya, seperti itu. Nah itu ada di solusi teknologi. Nah, ketiga jenis solusi ini, ya, solusi people, organization, solusi proses, dari mulai kebijakan sampai solusi kerja, dan solusi teknologi, ya, teknologi tools apa yang akan digunakan, yang kemudian kalian capture, masukin ke dalam instruksi kerja, ya, tampilan-tampilannya, itu dibungkus, ya, menjadi satu solusi, dan masukin ke dalam laporan tugas besar, ya. Template-nya sudah disiapkan, ya, jadi nanti kalian akan nyicil ke dalam template, ya. Dan kalian perlu masukkan ya update setiap minggunya itu ke dalam LMS ya, karena LMS itu merupakan bukti kehadiran bahwa kalian oke ya di dalam perkuliahan online ini seperti itu. Nah kemudian ya di akhir kan nanti akan ada presentasi ya. Presentasi itu sifatnya lebih ke merangkum ya, merangkum apa saja yang sudah kalian lakukan di dalam yang namanya PowerPoint ya. Kemudian PowerPoint inilah yang nanti dipresentasikan setidaknya satu grup kebagian 10 menit misalnya ya, untuk menyampaikan apa saja sih kesimpulan-kesimpulan yang sudah kalian lakukan, sudah kalian dapatkan ya dari objek yang kalian dapatkan ya, dan juga stage yang kalian dapatkan juga, kalian dapat tugas ya di sana seperti itu. Nah itu ya, jadi sudah masuk ke 4 what needs to be done, apa yang harus kalian lakukan. Ya, kalian rancang apa yang harus dilakukan, kemudian kalian masukkan ke dalam template tugas besar. Ya, nah overall sebetulnya kalau kita bicara tugas besar, ya maksimal sampai bab 4 ini sebetulnya. Ya, how do we get there nanti akan lebih banyak ke bagaimana implementasinya. Ya, kalau implementasi nanti kita bicaranya mengenai ya kalau sebatas roadmap kalian masih bisa munculkan ya, tetapi kalau kita bicara implementasi maka karena ini sifatnya dummy gitu ya, ini menggunakan objek yang tidak real di lapangan, objeknya sebetulnya real ya, cuman disamarkan ya sehingga kita tidak akses secara langsung ke lokasi gitu ya, tapi berdasarkan case study yang disiapkan ya. Oleh karena itu, karena berdasarkan model ya, maka tentu ada keterbatasan kalian dalam menggali data ya, seperti itu, sehingga tentu nanti harus pakai asumsi-asumsi tertentu. Kemudian kalian juga nggak bisa implementasi ya, karena kan ini berdasarkan model seperti itu.
Nah, kemudian 6, nanti kalian akan melakukan pengukuran kinerja sebetulnya ya. Hasil dari implementasi manajemen layanan ini bagaimana ya, tercapai atau tidak kinerjanya. Seperti itu, gitu ya. Nah, terakhir 7 ya, kita bicara bagaimana momentumnya kita pertahankan ya. Kalau bicara momentum berarti kita akan dapatkan feedback tuh ya dari setiap stage yang pernah kita lakukan, tahapan yang kita lakukan. Dari mulai right environment, driver, ya, where are we now, where do we want to be, needs to be done, how do we get there. Nah, kemudian hasil pengukuran seperti apa, kita evaluasi semuanya, feedback-feedbacknya, kemudian kita lihat ya, bagaimana supaya program manajemen layanan ini terus bisa bergulir di tahun-tahun berikutnya, sesuai dengan roadmap yang ada, misalnya. Ya, nah, itu adalah fase ketujuh. Ya. Dan terakhir kita bicara change enablement ya, adalah program-program perubahan organisasi apa ya yang bisa membantu ya implementasi kesuksesan implementasi dari si manajemen layanan. Ya, so that's it ya. Jadi itu kurang lebih metodologi implementasi, tahapan-tahapan yang bisa kalian lakukan ya dalam menerapkan manajemen layanan. Ya, kita akan masuk ya satu persatu ke dalamnya. Kita akan lihat. Nah, ini pertama right environment ya, di mana right environment ini kalau kita lihat di sini yang pertama adalah dukungan ya, sponsorship aktif dari pimpinan puncak ya atau manajemen senior ya yang mendukung manajemen layanan ya pada IT pada satu organisasi. Ya, itu penting banget karena kalau pimpinan kita tidak mendukung ya jangan harap ya semua proyek juga akan gagal kalau pimpinan tidak mendukung ya. Ya gampangnya kalau pimpinan nggak mendukung ya budget nggak turun ya karena proyeknya nggak disetujui. Nah, itu menunjukkan adanya dukungan yang kurang kan gitu ya dari pimpinan. Nah, itu harus ada. Nah, kemudian manajemen eksekutif atau senior itu harus mendesain ya prinsip-prinsip dasar ya yang akan dimasukkan ke dalam kebijakan ya. Kemudian decision right ya, responsibility, accountability-nya gitu ya. Itu nanti akan masuk ke dalam deskripsi kerja ya ataupun tugas pokok dan fungsi jabatan ya, jadi semacam struktur organisasi lah kurang lebih seperti itu. Kemudian bicara mengenai set the tone of the top ya. Jadi maksudnya pimpinan senior itu harus menunjukkan bahwa dia mendukung ya. Itu namanya tone of the top ya. Jadi memang ada dukungan dari pimpinan puncak dan juga harus mau mengencourage ya desire control culture ya. Jadi kita tuh bukan hanya mau membuat solusi IT, kita tidak bicara di level teknis saja ya. Membangun manajemen proyek, membangun enterprise arsitektur misalnya ya, membangun software, membangun infrastruktur misalnya ya segala macam. Tidak hanya di situ, tapi juga kita akan mengarahkan agar organisasi ini mau berubah ya seiring dengan adanya dukungan dari IT. Ya, itu namanya encourage desire control culture. Ya. Terakhir ya, one of the best way to formalize ya IT service management juga provide mechanism untuk eksekutif maupun juga board oversight dan direction. Maka kita juga perlu establish yang namanya komite biasanya ya dan juga chief level ya. Komite IT, chief information officer misalnya ya. Chief data officer gitu ya dan juga chief-chief yang lain ya seperti itu untuk mendukung keberjalanan dari manajemen layanan ya. Nah, itu kurang lebih right environment ya. Jadi tata kelolanya harus kita atur dulu. Setelah itu baru kita bisa ke yang lebih detail ya. Nah, lebih detailnya kita akan masuk ke sini. Nah, ini yang namanya pain points ya. Contoh pertama, the failure of IT initiatives ya. Pernah implementasi ERP gagal misalnya ya. Kehilangan berapa puluh miliar misalnya. Kemudian low business value misalnya ya, persepsinya jelek IT-nya ya. IT dianggap sebagai sumber biaya doang ya, pusat pembiayaan doang, tapi tidak mengakui bahwa IT itu memberikan manfaat. Ya, IT itu bisa memberikan value dalam bentuk nilai rupiah, nilai finansial.
Nah, ini harus dibuktikan ya. Kemudian insiden ya terkait dengan IT, misalnya kena hack ya, kebobolan dana gitu ya, berapa juta, ratusan juta rupiah, miliaran misalnya ya, yang diambil dari rekening digital misalnya ya, itu adalah risiko-risiko. Kemudian problem di service delivery ya, service desk-nya tidak jalan misalnya ya. Kemudian pelayanan ya, katalog nggak ada misalnya ya. Kemudian problem berulang terus ya, kejadian lagi, muncul lagi, muncul lagi. Ini ada apa? Berarti kan ada masalah yang belum selesai. Kemudian compliance terhadap peraturan ya. Nah, tergantung dari organisasinya. Kalau dia perbankan, dia harus comply dengan Bank Indonesia misalnya. Harus comply dengan Kementerian Keuangan. Harus comply dengan POJK ya, peraturan OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, itu semua merupakan bentuk adanya aturan ya. Kemudian audit, temuan audit internal ya, hasil audit internal menyatakan bahwa IT ada masalah. Itu adalah pain point juga. Itu menjadi motivasi untuk kita menerapkan manajemen layanan yang baik. Hidden IT expenses misalnya ya. Nah, let's say misalnya banyak ya pengeluaran-pengeluaran IT yang tidak sekedar software dan hardware saja, tapi juga ada brainware yang nggak kelihatan ya. Padahal ada tiap bulan mendapatkan gaji dan segala macam, gitu ya. Atau kegagalan yang berdampak kepada sistemik gitu ya, misalnya kerugian softwarenya, hardwarenya sih cuma segini 1M misalnya, tapi gara-gara gagal ternyata menimbulkan kerugian yang berantai misalnya ya, pelanggan pada kabur sehingga kehilangan pelanggan, hilang berapa miliar rupiah misalnya. Nah, itu namanya hidden IT expenses. Ya, gara-gara IT-nya nggak jalan, kemudian kehilangan uang yang cukup banyak ya, seperti itu. Kemudian waste of IT resources ya. Nah, misalnya duplication initiatives ya. Ini biasanya di organisasi yang masih anarkis ya. Anarkis itu artinya ada unit IT gitu ya, ada unit bisnis yang juga punya IT sendiri. Nah, ini namanya organisasi anarkis ya, secara tipe tata kelola. Nah, organisasi seperti ini rawan sekali duplikasi inisiatif. Kenapa? Karena setiap unit bisnis bisa beli software masing-masing, bisa bikin software masing-masing, yang sebetulnya softwarenya barang yang sama, ya, jadi duplikasi. Nah, ini kan kerugian sebetulnya, ya. Kemudian yang ke-10 ya adalah inadequacy of IT resources, ya, kurang. Inadequacy ini cuma dua kemungkinannya, ya, kurang jumlah, ya, volume, atau kurang orang, ya, seperti itu. Kemudian, kurang orang dan kurang kemampuan, ya, kurang kompetensi. Nah, ke-11, the 11th ya adalah IT staff burnout atau dissatisfactions ya. Nah, burnout ini artinya kelelahan ya, kecapean menangani permasalahan-permasalahan yang ada di secara operasional sehingga buru-buru berpikir mengenai kemajuan untuk ke depan mau gimana gitu ya. Kemudian dissatisfaction misalnya ya, ketidakpuasan terhadap sistem organisasi yang ada misalnya ya, kenaikan dan macam gitu ya, siapa masuk kemana ya, itu adalah dissatisfaction. Kemudian 12 ya adalah IT enabled changes often fail to meet business needs. Nah, ini ya, jadi kebutuhannya apa, jadinya gimana, ada kesenjangan gitu ya. Nah, kesenjangan ini masalah sebetulnya ya, itu pain ya, pain, sakit. Kemudian assurance bisnisnya kompleks ya, untuk menggaransi ya IT audit, menggaransi IT-nya itu agak susah misalnya ya, karena lebar misalnya perusahaan ya, dan segala macam gitu ya. Itu namanya kompleksitas ya, dan tingkat difficulty. Kemudian members ya, merupakan jadi ya, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi tidak adanya atau kurangnya dukungan ya dari pimpinan. Itu pain point juga ya. Kemudian trigger event. Nah, trigger event ini sebetulnya kejadian-kejadian yang datangnya di drive dari luar ya. Misalnya kayak merger, penggabungan perusahaan ya, akuisisi,
misalnya mengambil alih perusahaan orang lain ya, atau divestasi misalnya ya, membangun subsidiaries atau anak perusahaan ya, berarti kan di split tuh ya aset-asetnya. Nah, IT-nya harus gimana tuh kalau ada holding, ada anak perusahaan, kan beda-beda ceritanya ya. Kemudian yang kedua, shifting positions ya di market. Nah, ini ya karena adanya kompetisi, bergeser marketnya, tadinya di negara A pindah ke negara B, atau tadinya di segmen eksklusif ya pindah ke segmen yang menengah ke bawah misalnya ya karena kalah bersaing. Itu namanya competition. Tiga adalah changes in business operation models ya atau switching. Nah, ini merupakan perubahan yang muncul ya karena adanya misalnya sekarang kan udah nggak zaman semua dilakukan oleh sendiri. Ya, kalau itu tidak berhubungan langsung dengan core bisnis, outsource-kan aja gitu ya. Bisa tuh kayak gitu. Nah, itu kan ada change ya, itu trigger events seperti itu. Kemudian yang keempat adalah compliance ya, regulatori yang baru ya, peraturan-peraturan yang baru dan segala macam. Kemudian teknologi berubah ya, sekarang sudah zamannya 4.0, digital era ya, muncul banyak digital technologies yang bikin disruption gitu ya. Sosial media bikin disruption misalnya ya, kemudian oke, ya. Nah, project enterprise-wide governance misalnya ada keharusan untuk menerapkan GCG, ya, Good Corporate Governance di level enterprise misalnya. Atau harus menerapkan tata kelola keamanan ya di level pemerintahan misalnya ya. Nah, itu di IT-nya ya, penerapan sisi IT-nya gimana? Ada GCG, ada IT governance, ada Good Corporate Governance, ada IT governance. Nah, ini kan tentu harus nyambung ya. Itu namanya trigger events. Kemudian ada chief level ya, chief baru. Nah, new CIO, new CIO, new CFO, new COO misalnya ya. Itu semua bisa menghambat ya karena salah satu penyakit utama di Indonesia juga begitu ya. Ketika ada yang baru, dia hapus semua kebijakan yang lama, dia ganti semuanya ya dengan yang baru. Nah, itu trigger event sebetulnya ya karena riskan itu bagi perusahaan ya. Kemudian 8 adanya hasil dari eksternal audit ya. Seperti itu. Nah, tentu karena auditnya dari luar ya akan lebih strict ya, akan lebih luas lagi ya seperti itu. Terakhir contoh yang lain ya misalnya adanya bisnis baru, bisnis strategis baru, misalnya ya priorities baru segala macam. Misalnya satu perusahaan baru nyusun Renstra, ya Renstra rencana strategis, baru membuat apa pimpinannya baru ganti, kemudian dia mengumumkan ya strategi baru nanti ke depan mau gimana. Nah, itu adalah hak prerogatif masing-masing, tetapi semua yang terjadi itu perlu dicatat ya. Nah, ini tujuan ininya ya triggernya. Oke. Nah, ini ya. Nah, ini stakeholdernya ya. Jadi ada internal di atas tuh, ya, dari mulai board sampai ke staff. Kemudian eksternal ya, dari mulai provider atau pemasok ya, regulators ya, adalah pengatur, pemerintah biasanya atau badan dunia. Kemudian shareholder adalah pemilik saham, customer adalah pelanggan, eksternal auditor ya dari luar. Kemudian bisnis partner ya, partner bisnis kita ya, seperti itu. Ini tahapan-tahapannya ya. Pertama, drivernya dulu, tadi saya sudah jelaskan ya. Ini latar belakang motivasinya apa. Aktivitasnya sih ada 4 lah kurang lebih ya. Pain point tadi, root cause-nya apa, kemudian opportunities-nya apa gitu ya. Seperti itu dari trigger event. Kemudian yang kedua adalah buat business case-nya. Yang ketiga adalah pembagian tugas ya. Dan yang keempat adalah wake up call ya.
Jadi harus ada gong. Ini udah mulai. Gitu ya, harus ada kick off untuk menunjukkan bahwa kita semua sedang serius ya untuk mengimplementasikan ini ya manajemen layanan gitu. Ya, nanti setelah kick off kan pasti ada fase-fase berikutnya ya, penilaian kinerja dan segala macam. Nggak cuma kick off ya. Nah, untuk melaksanakan aktivitas ini ada beberapa challenge yang biasanya muncul ya. Oke. Nah, kemudian ya challenge-nya adalah buy-in yang kurang, dukungan yang kurang dari pimpinan ya. Kemampuan kita dalam menunjukkan bahwa IT itu punya manfaat yang bisa menggenerate nilai finansial misalnya ya. Kemudian partisipasi atau keterlibatan dari bisnis, unit bisnis dan juga timnya sangat kecil ya. Seperti itu. Kemudian lack of business insight ya. Lebih apa tuh istilahnya? Weak governance ya. Kalau enterprise policies dan direction sih sebetulnya ada ya. Maksudnya gini, bahwa ketika kita udah menerapkan kebijakan, maka muncullah yang namanya enterprise policies ya. Nah, kalau kurang ya, baik itu kurang jumlah maupun konten, itu jadi masalah sebetulnya ya, karena drivernya jadinya kurang ya. Seperti itu. Gitu. Nah, ini contoh RC chart-nya ya. Remember bahwa RC chart itu adalah yang the first itu accountability, the second itu adalah responsibility, penanggung jawab pelaksana, kemudian S yang lain itu lebih ke okay. Kita lihat ya. Masih ingat bahwa A itu adalah accountable, penanggung jawab utama ya. Sementara yang melaksanakan kesehariannya adalah yang RR ini ya. Nih, R contohnya. Kemudian C ini adalah consulted, artinya dalam proses itu dilakukan, aktivitas tersebut dilakukan, harus diskusi dengan mereka, ya, consulted dengan mereka, seperti itu. Kemudian I itu adalah inform itu artinya disampaikan, dilaporkan sajalah, seperti itu, gitu ya. Nah ini contoh ya, isu terkait dengan kebutuhan untuk act, ya. Maka komite yang melakukan ya, dia punya tanggung jawab itu, tapi dibantu oleh CIO ya, CIO dan juga CSS itu. Kemudian ada lagi misalnya ini nih ya, program. Nah, program ini sebetulnya merupakan kumpulan ya dari proyek-proyek. Kemudian steering itu artinya kayak tim pengarah program ya. Ini lebih teknis sifatnya dibanding yang komite IT. Kalau komite IT biasanya perwakilan direksi, ya perwakilan pimpinan IT, pimpinan dari unit-unit bisnis atau unit kerja. Nah, sementara kalau program steering ini kumpulan dari tim-tim ahli, gitu ya, representasi dari semua unit kerja yang terkait. Kalau lagi membangun sistem SDM, maka ada representasi dari SDM, dari IT, ya, dari pihak-pihak terkait, keuangan, sama macam, misalnya ya, untuk masuk ke program steering. Nah, itu contoh ya, penjelasannya, aktivitas sebelumnya, kemudian outputnya ya, ada business case. Ya. Ingat, business case itu kayak kajian. Ya. Studi kelayakan sederhana lah kurang lebih. Gitu ya. Jadi harus bisa mengidentifikasi proyek kita tuh mau apa aja, kemudian tahapannya seperti apa gitu ya. Kemudian siapa aja yang terlibat secara high level, project manajernya siapa, program manajernya siapa, kemudian business case itu termasuk juga berapa kira-kira biayanya, dan jangan lupa ya, target manfaat nanti ke depan itu seperti apa. Ya, return on investment-nya seperti apa. Itu idealnya ada ya, supaya bisa menunjukkan bahwa IT ini bakal menguntungkan gitu ya. Karena selama ini banyak orang berpikir karena sulit untuk bisa mengukur manfaatnya IT, orang berpikirnya gampang saja bahwa udahlah
IT memang cost center ya, pusat biaya gitu. Ya udah kita tekan IT-nya seminimal mungkin karena dia banyak menimbulkan biaya. Padahal sebetulnya kalau dilihat secara seimbang ya dengan bahwa IT itu bisa menggenerate manfaat ya, maka kalau manfaatnya diukur menimbulkan nilai rupiah, kita bisa berhitung secara ekonomis ya. Secara ekonomis maka tentu keputusan yang baik kalau benefit itu harus lebih tinggi dibanding cost-nya, kan gitu ya. Nah, itu namanya profit, ya, artinya menguntungkan. Seperti itu. Kemudian keluaran dari awal ini adalah pembagian tugas, ya, role responsibilities-nya. Kemudian pemetaan stakeholder, ya, siapa mendukung apa. Di Manprosi masih ingat ya, ada yang namanya apa? Power interest grid misalnya, ya. Power interest grid. Kenapa nih? Oh, iya. Ada yang kuotanya habis katanya ya. Nyantol dulu ke tetangga. Atau kemana deh ya. Seperti itu. Oke, ya. Memang kalau online modalnya pulsa ya. Nah, sebetulnya harapannya sih bisa dibantu juga. Pulsa dari Telkom. Nah, kalau sekarang pulsa dari orang tua aja ya. 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 Ini siapa tuh barusan? Di mute ya. Oke, mute lagi ya. Oke, sip ya, mute lagi. Silakan. Kalau mau lebih jelas, kalau lagi di tempat bising, pakai ini ya, pakai apa? Earphone ya, pakai earphone. Oke, kita lanjut lagi ya. Kemudian program wake up call-nya ya, jadi harus ada semacam quick win ya, wake up call untuk menyadarkan bahwa ini tuh penting loh, gitu ya. Dan wake up call nggak mungkin jalan ya kalau nggak ada championnya ya, harus ada bosnya yang mendukung ya, harus ada bos yang mendukung ini ya. Di root-nya kalau perlu langsung itu ya akan langsung lebih efektif ya kalau kita bicara pimpinan tertinggi yang ngasih semangat ya seperti itu, atau minimal CIO kan gitu ya, dia yang bisa menyuarakan IT itu penting ya. Kemudian jangan lupa juga harus ada kick off ya, kan project di awal projectnya harus ada mulai project. Targetnya kan ada schedule, ada milestone gitu ya, sampai ada closing nanti. Kapan target kita closing? Ukur ya pencapaiannya seperti apa. Gitu. Ya, nah itu drivers ya, jadi latar belakang apa yang harus kita siapkan, modal awal, motivasi apa. Nah setelah itu kita ngukur ya, ngukur ini kita akan lakukan di minggu depan. Ya, ada ilmunya untuk mengukur, namanya maturity assessment. Ya, langkah-langkahnya adalah memahami problem yang ada. Ya, pahamin pain point-nya itu apa aja sih ya. Trigger event itu sebetulnya opportunity ya. Kemudian bentuklah strong team ya. Tim assessment-nya siapa ya. Kalau kalian bicara tugas besar kalian ya tidak hanya tim kalian sebetulnya ya, asumsinya kan kita lagi berperan sebagai tim konsultan ya, atau bisa jadi berperan sebagai tim internal ya dari satu perusahaan untuk mengimplementasikan manajemen layanan ya. Itu kalian nanti perlu memilih ya posisi kalian apakah sebagai pihak luar atau konsultan atau sebagai pihak internal. Ya, pihak internal berarti tim IT dari satu organisasi. Kemudian current state-nya ya, assess. Nah, turunkan ya mana kira-kira proses yang prioritas ya. Nah, karena kalian sudah dibagi berdasarkan ini nanti ya fase service, ya udah kalian kerjain aja semua gitu ya, seperti itu. Kalau nanti kita bicaranya overall ya, satu dari mulai service strategi sampai ke service improvement, maka kalian harus memilih mana proses yang prioritas ya. Tapi nanti karena dibagi berdasarkan grup ya dan dibagi berdasarkan fase, maka kalian lakukan semuanya ya, seperti itu. Gitu. Rafik, siapa Rafik? Oke, ya. Nah, kemudian Ya, Pak. ya udah. Oke, sip.
Nah, risk appetite-nya itu jangan lupa ya. Risk appetite artinya selera resiko manajemen itu seperti apa. Ya, kalau kita percaya bahwa IT ini bisa membawa peluang ya, opportunity, maka kita harus mau mengimplementasikan ini ya. Manajemen harus punya selera risiko untuk harus mau ngambil resiko gitu ya. Ya IT ini memang tidak murah biasanya ya. Tapi kita bisa sesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan perusahaan ya, seperti itu. Makanya perlu analisis ya, cost ya, benefit ya, risiko gitu ya. Sehingga kita bicaranya lengkap ya. Ini kalau nggak diimplementasikan resikonya ini loh. Ini kalau diimplementasikan ya, kita akan dapat peluang apa saja. Ya, ini kalau diimplementasikan kita akan dapat pendapatan seberapa banyak, gitu ya. Kemudian ini kalau diimplementasikan ya memang biayanya segini Pak, gitu ya. Tetapi manfaatnya juga banyak, gitu ya. Siapa tuh tetot-tetot? Ezra Chris Wiralda, tolong di. Ezra marahin Pak, Ezra Pak. Ezra Pak, marahin Pak. Ezra, kenapa ya? Bentar, saya atur dari sini. Siapa ya Ananda Ezra? Dah. Kepencet Pak, kepencet. Nah, udah dulu ya. Sip. Saya udah mute semuanya ya. Nah, setelah itu kalian assessment maturity-nya ya. Nah, nanti tools-nya dilihat ya. Nanti saya akan bagi tools-nya ya. Tools untuk service strategi, tools untuk assessment maturity, service design, untuk transition, untuk operation, untuk improvement ya. Ada 5 tools nanti dibagi ya. Setiap kelompok pakai tools yang mana dan objeknya yang mana ya. Oke, itu kurang lebih ya. Where are we now? Kemudian ini tahapan-tahapannya ya dan pembagian tugasnya. Nih, kalau assessment ya lebih banyak di tim program ya. Pelaksananya ya tanggung jawabnya CIO bisa terlibat pastinya ya. Kemudian manajer-manajer IT-nya, proses owner-nya ya. Termasuk juga tim risk ya pada saat assessment risiko seperti itu. Nah, tapi pada saat mengevaluasi business case, kita harus kembalikan kepada komite ya, karena komite posisinya lebih tinggi ya, ada perwakilan direksi di sana, ada perwakilan kepala unit kerja dari semua ini ya, semua tim ya, semua apa istilahnya ya, semua divisi lah kurang lebih ya, termasuk IT-nya juga ada di sana ya, kepala IT-nya seperti itu. Nah, itu kembalikan ke sana ya untuk mereview bisnis case ini cukup nggak ya, cost-nya segini, manfaatnya bakal membawa manfaat segini gitu ya, seberapa banyak manfaat. Nah, kita hitung kan return on investment-nya ya, seberapa besar resikonya. Kalau dikerjakan seperti apa, kalau nggak dikerjakan seperti apa. Gitu. Nah, nanti output-nya adalah ruang lingkup ya. Nah, karena kalian lingkupnya udah dipastikan ya, karena sesuai dengan strategi, sesuai dengan domain masing-masing, ya udah nggak perlu ruang lingkup lagi, pokoknya kalian di situ udah ditentukan. Ya, kemudian maturity-nya di-assess. Profil risikonya di-assess berdasarkan hasil maturity ya. Kemudian business case-nya dibuat ya. Kalian buat contoh business case untuk mengimplementasikan rekomendasi program-program perbaikan kalian gitu ya. Kemudian pemahaman mengenai isu sama challenges ya. Seperti itu. Nah, ini ya untuk where are we now. Nah, kalau ini kita bicara, kalau where are we now kan menentukan kita berada di mana. Sekarang kita mau menentukan kita ada di mana. Kita mau kemana. Ya, kita mau kemana itu the future sebetulnya. Ya. Nah, ketika kita tahu ya ada perbedaan, ini namanya kesenjangan. Ya. Ada jarak nih kesenjangan. Seperti itu. Nah, kita angkanya adalah tentukan roadmap. Berarti kan kita punya tahapan-tahapan. Ya. Tiap tahun itu mau ngapain aja. Ya. Nah, supaya tahu tiap tahun itu mau ngapain aja, berarti kita harus bikin prioritisasi. Ya, mana yang lebih prioritas dibanding yang lain. Kita harus identifikasi mana quick win, mana yang manfaatnya besar, biayanya tidak terlalu besar, ya resikonya juga tidak terlalu besar. Ya, nah itu quick win, ya sesuatu yang mudah untuk kita lakukan, tapi manfaatnya wow, gitu ya. Nah itu kita harus cari dan kita harus tempatkan di awal-awal. Ya, selebihnya yang susah-susah agak ke belakangan nggak apa-apa. Ya, seperti itu.
Nah, kemudian komunikasikan ya, kita mau kemana ya, bikin strategi komunikasi ya, kayak di Manpros itu kayak communication plan lah gitu ya, lakukan komunikasinya ya, kemudian tentukan ya, bahwa tunjukkan bahwa di pimpinan puncak juga mendukung ya implementasi manajemen ini. Kemudian tentukan target state-nya ya, gap analisisnya, kemudian identifikasi apa saja yang harus kita lakukan. Ya. Jadi proyek-proyeknya tiap tahun itu ngapain aja harus ada. Ya. Nah ini tantangannya ya, tidak mampuan ya untuk mendapatkan dukungan dari pimpinan, komunikasi yang kurang baik antara IT dengan bisnis, biayanya lebih besar pasak daripada tiang, ya manfaatnya nggak bisa kita tunjukin, minta biaya miliaran rupiah, ya susah, ya seperti itu. Kemudian kurang kepercayaan misalnya ya. Nah ini harus hati-hati, harus dibangun untuk kepercayaan. Ini communication sama kurang kepercayaan ini dekat sebetulnya, ya. Karena trust ini bisa didapat dengan komunikasi yang baik, sebetulnya, ya. Seperti itu. Nah, kemudian ini chartnya ya, RACI chartnya, ARCI chartnya, Anda lihat ya, kalau menentukan target itu harus dibawa ke komite, disepakati di sana. Ya, pelaksananya sih kita semua, gitu ya. Kalau bicara gap-nya, maka kita bicaranya di level program, ya. Kemudian improvement apa saja di level program. Nah, ketika berbicara mengenai perubahan visi misalnya ya, harus dikembalikan lagi ke komite, karena itu strategis, ya. Jadi komite ini memang betul-betul menangani aspek-aspek strategis saja, ya seperti itu. Kemudian arah ya, sama detail business case juga ini ya oleh komite. Nah ini outputnya ya, target. Misalnya sebelumnya 2,5 maturity-nya, kita targetkan 3 tahun depan, berarti harus perbaikan apa saja. Targetan 3,5 tahun depannya lagi, kita harus mendesain apa saja. Kemudian improvement-nya apa saja ya, jadi project. Risk response-nya itu apa saja untuk manajemen resikonya ya, seperti itu. Kemudian business case-nya nanti kalian munculin ya, business case-nya seperti apa untuk project-project tertentu yang krusial, yang penting ya, yang ada di dalam usulan inisiatif kalian ya, di dalam tugas besar. Kemudian high level program plan-nya apa ya, kemudian metriknya apa ya, untuk melacak ya, berarti harus sekalian tuh pada saat menentukan inisiatif ya, proyek apa saja akan kita lakukan, juga sekaligus tentukan cara ngukurnya pakai alat ukur apa, gitu ya. Misalnya apakah alat ukur finansial ya, seberapa besar pemasukan, alat ukur cost, seberapa efisien cost-nya, misalnya ya, alat ukur personil, seberapa banyak personil yang dibutuhkan, gitu ya, semakin sedikit semakin bagus, misalnya ya. Kemudian seberapa lama ya, nah misalnya targetnya 3 bulan ya 3 bulan harus selesai, lebih dari 4 bulan, lebih dari 3 bulan berarti kinerja berkurang ya. Nah itu semua harus ada alat ukurnya ya, presensi, income misalnya ya, atau tingkat kepuasan pelanggan ya, pelanggan IT maksudnya ya, seperti itu. Nah, setelah jelas ya target kita mau ngapain aja ya di future-nya, kesenjangannya, roadmap-nya seperti apa, project-projectnya apa saja, maka kita rancang ya madnis subidan ya. Nah, develop programnya ya, kemudian empower ya struktur organisasinya, quick win-nya itu apa saja, kemudian desain ya dan build. Nah, kalau di tugas besar kita terbatas di desain saja. Ya, kita merancang struktur organisasinya, merancang personilnya, ya job desk-nya, kemudian merancang kebijakannya, merancang SOP-nya, ya memilih teknologi apa yang digunakan untuk membantu, kemudian menyusun instruksi kerjanya sesuai dengan pilihan teknologi tadi, misalnya ya, seperti itu. Itu namanya mendesain, ya. Nah, keluarannya nanti gambar-gambar sebetulnya model-model, ya. Nah, kalian kan nggak mungkin implementasi di objek yang tidak real, ya. Walaupun ini objek nyata sebetulnya kan, tapi kalian tidak terkoneksi secara langsung, gitu ya. Nah, kecuali kalau ini langsung, ya, maka rekomendasi kalian itu bisa diterapkan, di follow up sama perusahaan, gitu.
Oke ya. Nah, beberapa challenge-nya ya, nggak paham environment-nya misalnya ya. Nah, kita harus ngerti ya lingkungan kita ini seperti apa, ya kultur kita seperti apa. Karena kalau enggak ya, karena perubahan manajemen layanan ini perubahan kultur sebetulnya. Ya, yang tadinya nggak pakai apa-apa, seadanya manajemennya, kita mau pakai manajemen yang lebih baik berdasarkan best practice, ya namanya manajemen layanan. Tentu beda. Gitu, ya. Kemudian kompleksitasnya juga pasti berbeda, ya. Kemudian resistensi juga bisa muncul, ya. Komunikasi yang kurang baik bisa membangun munculnya resistensi. Atau ada orang tertentu yang nggak mau memang ya menerapkan manajemen layanan. Karena kalau diterapkan, dia akan terganggu. Misalnya tadinya bisa korupsi, ya jadi nggak bisa karena adanya IT misalnya ya. Nah itu kan contohnya resistance ya. Kita nggak pernah tahu sih resistennya karena apa ya, kecuali kalau kita paham situasi kondisi di internal ya, maka kita bisa nebak sebetulnya ya, kenapa sih dia kok keras banget menantang IT misalnya. Seperti itu. Atau bisa jadi resistensi itu karena komunikasi kita dengan dia kurang baik ya, sehingga dia nggak mau terlibat lebih jauh, nggak dilibatkan, nggak merasa memiliki, ya dia akan jadi batu sandungan ya di tengah-tengah, di belakang dia nolak misalnya ya acceptance test-nya dan segala macam. Nah jangan sampai terjadi seperti itu. Kemudian harus integrasikan ya antara IT governance dengan good corporate governance atau manajemen model yang dipilih oleh organisasi ya, karena harus nyambung ya di level IT maupun di level organisasi. Ini contoh ya RC chart-nya, prioritisasi, prioritisasi, kemudian pilih ya, kemudian justifikasi proyeknya, kemudian change-nya disusun, kemudian quick win-nya, kemudian program sesuai dengan resource ya. Nah itu kurang lebih ya keluarannya, proyeknya diperbaiki ya, respon plan-nya ditentukan ya, quick win-nya muncul, mana yang prioritas-prioritas ini muncul di depan. Program plan, project plan-nya nol ya. Project plan itu kan project-project kecilnya gitu ya. Misalnya project menyusun organisasi. Kalau program ya semuanya ya, program implementasi manajemen layanan ya, terdiri atas project misalnya merekrut orang ya, menyusun job desk. Kemudian menyusun kebijakan disahkan, menyusun SOP disahkan. Memilih teknologi, membeli teknologi, mencoba teknologi, kemudian masuk ke dalam instruksi kerja. Nah, itu juga termasuk project plan ya. Terakhir jangan lupa ya bahwa ketika kita men-setup plan, kita juga harus men-setup target kinerja kita seperti apa. Seberapa lama dari segi waktu ya, 3 bulan selesai nggak misalnya ya. Kemudian seberapa banyak rupiah yang akan keluar, seberapa besar manfaat yang akan didapatkan misalnya ya, itu namanya success ya outputnya. Nah, kalau perancangan sudah sampai situ aja ya. Jadi kalian tuh sebetulnya melakukan 1 sampai 4 aja. 5 ke sana itu kalau kalian implementasikan di lapangan ya. How do we get there? Berarti eksekusi ya. Ini implementasi nih, eksekusi ya, monitoring. Ini manajemen proyek lah kurang lebih gitu ya. Atau service transition lah ya, implementasi kalau di ini. Kalau di perusahaan ya. Seperti itu. Kalau di ITIL. Nah, operationnya ya, quick win ya, kemudian aspek perilaku, culture ya, itu harus diadres juga. Kemudian juga tentukan sukses itu apa sih artinya, gitu ya, secara operasi, gitu ya. Kemudian implementasi, improvement ya, perbaikan best practice misalnya ya. Oke ya, kemudian implementasi, adopsi best practice tadi sudah ya. Nah, kita serap best practice misalnya ITIL, kita contoh ya, ISO 20000 kita tarik poin-poinnya, masukin ke dalam SOP kita. Ya boleh, ya gitu. Ya itu bagus. Nah, ini raci chartnya ya. Develop solution kembali ya. Kalau bicara ini acquire ya, maka accountability-nya di komite ya, pelaksananya di CIO ya.
Kemudian Adobe dan Adapt Best Practices, ya, itu di level teknis, ada di level program, diturunkan nanti ke project, ya. Kemudian test and roll out juga sama. Apa nih? Iya, halo Pak. Ya, Maaf Pak, saya mau izin Pak. Pesawat saya udah mau berangkat Pak. oh Jadi ya udah, saya... nanti kamu putar videonya aja ya. Oh iya Pak, siap. Nanti Oke. saya putar Pak. Ya, ya. Iya, Ya, nanti kan ada tugas, kamu jangan lupa ngerjain tugas ya. Iya, siap Pak. Ya. Ya. Pamit Pak. Oke, Assalamualaikum. ya, hati-hati ya. Siap trip Iya, ya. Pak, siap. Ke Padang? Ke Bima Pak, NTB Pak. Oh, NTB. Siapa yang bilang ke Padang tadi ya? Tadi ada juga yang lagi... Oh, lagi jalan juga. Oh, Iya, gitu ada mah, dua Pak. orang. Oh, ya udah. Oke. Ya, bener Pak. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Ya, Pak. Salam. Oke. Baik ya. Nah, ini main output. Dimana outputnya implementasi, quick win-nya terrealisasi, komunikasinya sukses, ya. Kemudian SOP-nya jalan, ya. Ini nih. Kemudian project juga close berarti ya, project sukses, ya. Kemudian, nah kalau benefit itu baru bisa didapatkan kalau projectnya beres, ya. Jadi kalau softwarenya udah diimplementasi, ya baru dipakai kan gitu ya. Kalau SOP-nya sudah disusun, disahkan, baru dipakai. Nah itu kan namanya project udah selesai, ya. Operasinya yang belum, ya, jalankan, gitu, ya, seperti itu. Oke, itu fase-fase pelaksanaan ya, implementasi dan pelaksanaan. Ini di how do we get there, kemudian did we get there. Nah ini fase evaluasi sebetulnya ya. Kan kita sudah menentukan tuh metrik-metrik sebelumnya ya. Nah sekarang kita saatnya ukur ya. Dulu janji manfaat IT akan mendatangkan berapa rupiah. Nah langsung diukur, dapat nggak? Kemudian transisi ya dari proyek ke operasi ya, berarti harus ada pengukuran ya, sukses nggak sih peralihannya, ya, tracking change response plan-nya, kemudian apakah ya struktur organisasi dan juga job desk yang disusunnya itu jalan atau tidak, ya, kemudian komunikasi dan berbagai pihak itu lancar atau tidak, gitu ya. Nah itu untuk mengetahui measure kita, ya, seperti itu. Kemudian terakhir ya, operation dan measurement. Penentuan target ke depan, kemudian measure metriknya, kemudian komunikasikan hasilnya. Gitu ya. Nah ini, sebetulnya target itu udah di depan ya. Target ini lebih ke target operasi mungkin ya. Jadi lebih ke, atau target masa depan ya. Karena kalau target apa yang mau dilakukan kan sudah dilakukan di where do we want to be kan gitu ya. Kalau di sini lebih ke mengukur lagi tercapai atau tidak kan gitu ya, evaluasi akhir lah kurang lebih seperti itu, tercapai atau tidaknya. Nah challenge-nya biasanya ya adalah improvement ya, tidak diadopsi, tidak diimplementasi. Kadang-kadang kan udah jadi softwarenya nggak dipakai, SOP-nya udah jadi, udah disahkan, nggak dilakukan misalnya ya, infrastrukturnya udah disiapkan, dipakainya hanya untuk Facebookan saja misalnya ya. Nah, itu challenge-challenge yang ada. Benefitnya susah untuk diukur bisa jadi, ya, yang kedua. Atau bisa jadi momentumnya hilang, ya, karena udah kelamaan, ya, kemudian udah lewat momentumnya, pas mau diimplementasi ya susah kondisinya, gitu ya, seperti itu, gitu ya. Atau bahkan bisa jadi ada bos baru lagi, berantakan tuh program-program yang lama, gitu ya, karena bos baru pengen program yang baru lagi. Nah ini masalah Indonesia banyak tuh yang kayak gitu ya, ganti bos ganti kebijakan kan istilahnya ya, harusnya nggak begitu gitu ya, harusnya dicek mana yang kurang baru kita perbaiki gitu ya. Nah ini arti chartnya, ini kita udah selesai kalau sudah sampai sini ya. Nah kita lihat tuh arti chart ya. Kalau operation ya, operation di CIO tanggung jawab utamanya ya, tapi pelaksanaannya di bisnis maupun di IT ya. Kenapa? Karena kan yang pakai solusinya bisnis ya, yang
nanti menjalankan proses-proses di IT juga IT kan gitu ya. Kemudian performance-nya ya CIO. Kemudian hasilnya dikomunikasikan CIO juga. Nah, kalau bicara monitoring ya, monitoring kinerja monitoring role and responsibilities-nya segala macam itu dikembalikan ke komite, karena kalau CIO kan sifatnya dia lebih cenderung ke sisi IT ya, mengukur kinerjanya. Nah, kalau bicara pembagian tugasnya satu perusahaan, satu organisasi besar jalan atau enggak, ya harus dikembalikan ke komite, karena di komite itu pimpinannya semua ngumpul di sana gitu ya. Itu fungsinya komite. Kemudian monitor ya program resultnya ya, achievement goals-nya, realization benefit-nya seperti apa dan segala macam. Nah, itu kurang lebih ya. Nah, keluarannya, output-nya ya dari Didwigetter adalah project diupdate ya, scorecard-nya keluar ya. Scorecard itu adalah raport ya kinerja ya, laporan hasil pengukuran kinerja. Itu namanya scorecard. Kemudian change effectiveness ya, berhasil enggak manajemen perubahannya. Kemudian laporkan ya raportnya. Kemudian improve ya operationnya. Kemudian metriknya ditambahkan gitu ya. Seperti itu untuk performance measurement. Nah, itu kurang lebih ya. Nah, nyampe nggak gitu ke sana? Target kita tercapai nggak? Tadi 2,5 pengen jadi 3 tercapai nggak? Nah, itu namanya evaluasi ya, did we get ya. Terakhir, itu lebih ke bagaimana kita bisa dapetin momentum untuk masuk ke siklus berikutnya ya. Karena kan ini tiap tahun mau dilakukan, atau kalaupun 5 tahun udah selesai, 5 tahun berikutnya lagi mau ngapain, ya kan itu siklus baru lagi. Oleh karena itu, siapkan ya continual improvement ya, feedback dari semua fase, feedback dari tiap tahun, lesson learn dari tiap tahun kita kumpulkan ya, kemudian kita jadikan pelajaran untuk menyusun program berikutnya. Sustain ya, bagaimana conscious reinforcement ya, artinya semua proses ini disadari oleh PA ya, jangan sampai hanya terpaksa, tapi memang dia sadar bahwa ini penting. Komunikasi kampanyenya jalan terus ya, kemudian komitmen dari pimpinan puncak juga jalan terus ya. Nah, kadang-kadang kan BT-nya ketika ganti pimpinan turun lagi ya. Kejadian kan misalnya di beberapa Pemkot ya, Batang misalnya ya, atau di mana ya yang memang cenderung kepada sangat tergantung kepada figuritas dari wali kotanya atau bupatinya. Begitu bupatinya dipindah tugas ya, melempem lagi ininya ya, IT implementation-nya. Nah, itu contoh real ya kalau di Indonesia ya. Kemudian monitor dan evaluate terakhir ya. Identifikasi nih, apalagi benefit baru ke depan yang bisa kita ambil ya. Kemudian komunikasikan lesson learn-nya ya. Kita dapat pelajaran apa saja. Kemudian apa sih opportunity for improvement ya, kedepannya kita punya peluang untuk perbaikan di mana lagi. Nah, itu yang terakhir ya, how we keep momentum going ya. Challenge-nya apa biasanya? Udah jadi nggak dipakai ya, benefitnya sulit untuk diukur ya, atau lost momentum ya, kehilangan momentum karena kelamaan ya, telat dan segala macam. Lewat momentumnya, datang lagi pejabat baru, udahan, bubar semuanya ya. Ini arti catnya ya, governance, lesson learn ya, banyaknya di komite ya kalau bicara ke depan mau ngapain ya, karena itu strategik ya. Kemudian sustain ya, conformance kepada peraturan ya, hasil audit misalnya ya. Kemudian close ya, programnya untuk formal review effectiveness misalnya seperti itu. Gitu ya. Di depan ada kick off, di belakang harus ada closing dong ya. Closing untuk mulai lagi project berikutnya gitu ya. Nah, ini close program. Outputnya ya rekomendasi ke depan mau ngapain, survei kepuasan, kemudian dokumentasikan ya. Jangan cuman sukses stories-nya saja, tapi juga lesson learn ya dari kegagalan yang ada misalnya. Kita gagalnya karena apa? Catat semua itu jadi masukan untuk program tahun depannya atau 5 tahun ke depan. Kemudian komunikasikan ya, terus menerus
Kemudian kasih reward bagi yang mendukung berprestasi, ya. Yang bermasalah kasih peringatan, surat peringatan 1, 2, 3, kalau perlu dikeluarkan dari organisasi, ya, kalau menghambat terus, gitu ya, mau nggak mau, ya. Perusahaan kan gampang kayak gitu. Di PNS mungkin agak susah, ya, tapi sudah akan dilakukan berdasarkan kinerja, ya. Nah, ini halaman terakhir ya, change enablement. Ini sebetulnya untuk mengawal perubahan kulturnya organisasi, ya, seperti itu. Ini referensinya adalah Potter, ya, change enablement, di mana kalian harus menentukan sense of urgency, ya, bahwa ini penting loh, harus diyakinkan. Kemudian koalisi, ya, koalisi itu artinya cari teman, jangan cari musuh, gitu ya. Jelasin ini penting, oh iya, nah, akhirnya mendukung, ya. Kemudian create, ya, visinya, express simply, ya, artinya kampanye jalan terus, gitu ya. Jangan diam aja, makanya orang IT itu harus pintar komunikasi. Jangan cuma pintar ngetik keyboard doang, gitu ya. Tapi harus juga pintar ngomong, gitu ya, untuk meyakinkan orang bahwa ini loh penting, gitu ya. Kemudian enable use dan implement improvement, ya. Institusikan, ya, perangkat-perangkat barunya, kemudian sustain, ya. Sustain ini pertahankan, ya, kesuksesan yang ada pertahankan, kegagalan yang ada tinggalkan, gitu ya. Jadikan lesson learn, sukseskan untuk masa depan, ya. Nah, kemudian jangan lupa formal legal, ya. Segala sesuatu dalam konteks manajemen tata kelola harus diformalkan, harus keluar surat izinnya, harus keluar surat keputusannya, ya, harus keluar surat edarannya, nggak bisa tanpa itu. Ya, kemudian awareness, ya, harus dibentuk, ya, dengan komunikasi yang baik, ya. Terus gempur dengan kampanye-kampanye bahwa ini penting, ya. Semua orang aware bahwa ini penting, dapat buy-in-nya, akhirnya orang mendukung, ya. Buy-in, kemudian ownership-nya dapat, ya. Kemudian kalau kurang kompetensinya, ya, tambah jumlahnya atau tambah kemampuannya, ya. Training lah atau education lah. Training itu jangka pendek biasanya, ya, seminggu training, sebulan training paling lama misalnya. Kalau education itu jangka panjang, ya, 3 bulan, ya, program 1 semester, program 1 tahun misalnya, ya, atau bahkan bisa jadi sekolahkan tuh di doktor, sekolahkan di Master of Business misalnya 2 tahun misalnya. Nah, itu namanya education, ya. Baik, kurang lebih itu, ya. Nah, ini beberapa review saja untuk merefresh, ya, ITIL itu seperti apa. Kemudian ini tampilan besarnya, ya. Kemudian ini building blocks-nya. Kemudian ini implementation roadmap-nya, ya. Kalian bisa lihat planning, design, validasi, optimization. Kemudian life cycle-nya, ya. Nah, kemudian ini dari strategi sampai ke improvement itu keluarannya apa saja, ya. Strategi, policy, resources, constraint, ya, change proposal. Desain keluarnya apa aja, desain arsitektur, standar, SDP misalnya, ya. Service transition keluarnya apa saja, change service, SKMS misalnya, service operation. Ya. Nah, ini kemudian ini peta untuk service strategi, service design, service transition, service operation, continuous service improvement, pertanyaan seperti ini. Oke, kurang lebih itu, ya. Terakhir, ya, dari saya, silakan.